Shalom. Selamat pagi, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah pada pagi hari ini. Saya menyapa dari sini, kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua pada ibadah pada pagi hari ini. Hari ini adalah hari yang istimewa karena nanti kita akan bersama-sama mengikuti acara peresmian Sekolah Minggu Amanat Agung yang sudah kita programkan bersama-sama. Sebelumnya saya akan menyambut tamu yang pada pagi hari ini ada di antara kita, yaitu Dorika Funome dari NTT. Silahkan berdiri. Oke, dari Sukadamai ya, terima kasih. Selamat datang, boleh beribadah bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini. Dan yang teristimewa ada Pastor Alex di sini. Ada yang belum kenal? Silakan Pastor Alex. Iya. Iya, yang belum kenal dapat nanti berkenalan. Baik, kita akan persiapkan hati kita masing-masing pada pagi hari ini. Saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 27 ayat 4 yang berbunyi demikian. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan adalah Bapa kami yang di surga. Pada pagi hari ini Tuhan kami sungguh mengucap syukur oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kasih dan kuasa Tuhan yang saat ini dan senantiasa menyertai perjalanan hidup kami. Di hari ini Tuhan, di Sabat-Mu ini kami boleh datang bersama-sama menghadap hadirat-Mu. Kami boleh memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terlebih dahulu Engkau ampuni setiap salah dan dosa kami. Layakkan kami untuk kami boleh datang menghadap hadirat-Mu. Dan teristimewa Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap hati kami masing-masing. Engkau persiapkan kami semua untuk kami boleh merasakan sukacita. Kami boleh merasakan berkat yang daripada-Mu. Kehidupan kerohanian kami boleh semakin hari semakin diperbaharui oleh Tuhan. Kami ingin mempercayakan Tuhan ibadah pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhir sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa serta ucapan syukur kami ini. Amin. Kita akan bersama-sama berdiri dan kita akan menyanyikan satu pujian di bait-Mu suci. Ayat 1 dan 2 kita akan nyanyikan bersama-sama, kemudian ada musik dan kita lanjutkan ayat yang ketiga. Di bait-Mu suci wajah suci
jemaat masih tetap berdiri, kita akan mempersiapkan hati kita masing-masing untuk kita boleh mendengar firman Tuhan yang pagi ini akan disampaikan oleh Pastor Alex. Kita akan menggunakan hidup kita untuk kerajaan Tuhan. Kita yang hina boleh memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Tinggallah Tuhan di dalam hatiku. Kita akan pujikan semua ayat. Sembah di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Roh-Mu Bapa yang ada di dalam anak-anak-Mu yang pada saat ini berada di dalam ruangan ini Bapa, merindukan suara-Mu. Dan biarlah roh ini Bapa, yang mencengkeram hati kami masing-masing dengan kekuatan ilahi-Mu, hari ini boleh menari-nari, boleh bersuka cita, boleh meluapkan isi yang Engkau letakkan di dalam hati umat-Mu yang ada di sini. Bahkan bagi mereka yang mungkin belum menjadi bagian keluarga-Mu, tapi Engkau panggil mereka untuk datang ke ruangan ini Bapa. Engkau berfirmanlah, Engkau berbicaralah, Engkau kuasailah kami masing-masing.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari jemaat silakan duduk. Bapak kita di surga itu ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasih oleh Tuhan Yesus, tidak jauh dari kita. Bahkan Bapak kita di surga itu begitu dekatnya ke kita, sehingga Bapa di surga itu melalui Roh Kudusnya atas karya anaknya, Tuhan kita Yesus Kristus, berada di dalam masing-masing kita. Amin. Itu kita harus ingat dan harus kita rayakan setiap hari. Dan bagi anak-anak Tuhan, merayakan kehadiran Bapa kita di dalam diri kita setiap hari adalah dengan setiap hari bersyukur, setiap hari menghidupi apa yang dikatakan oleh Bapa kita melalui firman-Nya. Melalui yang di dalam kehidupan kita sehari-hari hari ini adalah melalui Alkitab. Jadi kita bersyukur kita dikasih Alkitab ini. Tapi kalau tidak dibaca dan tidak dimengerti dan tidak dihidupi, ya susah. Iya kan? Kemarin malam, begitu saya tiba di sini sore harinya, ada semacam renungan bersama dengan teman-teman dari PKMB dan PKRB. Boleh nggak kalau di gereja ini kita kasih tepuk tangan untuk PKMB, PKRB, PBI, WBI, Sekolah Minggu Jemaat kita di Gereja Baptis Pertama Palembang ini. Luar biasa bagaimana Roh Kudus bekerja di antara kelompok-kelompok kecil yang Tuhan berkatkan ke gereja kita. Tuhan dirikan, Tuhan sendiri yang mendirikan. Kenapa? Karena yang bisa mengumpulkan Roh Kudus hanya Roh. Gak bisa pendeta itu ngumpulin Roh Kudus yang ada di dalam kita terus membangun yang namanya sekolah minggu. Tidak bisa. Kalau pendeta mengumpulkan manusia, pendeta yang saya maksud sini sebagai manusianya, terus terjadilah sekolah minggu, terjadilah PKMB, PKRB bisa. Tapi kalau Roh Kudusnya yang ada di dalam kita dikumpulkan, tidak satu manusia pun yang bisa melakukan itu. Hanya Roh Kudus Tuhan yang bisa melakukan itu. Mengertikah kita? Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, setiap sekolah minggu yang ada di gereja kita tercinta ini, termasuk PKMB, termasuk PKRB, PBI, WBI, dibangun oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Itu kita harus tangkap dulu. Dengan begitu pada saat nanti kita masuk mulai hari ini ke dalam sekolah minggu Amanat Agung, kita tahu bahwa yang kita jalankan adalah sesuatu yang dibangun oleh Tuhan dengan darah Yesus yang begitu mahal. Dan Roh Kudusnya bekerja setiap hari di dalam diri kita masing-masing yang ada di ruangan ini. Di dalam diri kita masing-masing yang mendengarkan saya secara online. Tetapi bagian dari gereja kita ini di Palembang. Tuhan yang bangun. Dan menurut Amanat Agung. Di situ dikatakan. Segala kekuasaan di surga dan di bumi yang adalah milik Tuhan kita. Bekerja bersama-sama kita pada saat kita menjalankan amanat agung ini. Dan bagian terakhirnya adalah, maka aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi itu adalah hal-hal penting yang harus kita camkan dan harus kita hidupi. Bahwa apa yang sudah kita lakukan sebagai gereja Tuhan yang luar biasa ini. Istri saya, maminya, punya kakak. Kakaknya dulu waktu beliau masih hidup, aktif di gereja ini. Waktu saya datang pertama kali ke gereja yang indah ini, saya single. Hari ini Tuhan berkati saya dengan seorang istri. Tepuk tangan dulu untuk istri-istri kita. Salah satu berkat yang luar biasa suami-suami, Tuhan memberikan istri. Nah, istri saya itu adalah bagian dari keluarga besar yang sudah aktif di gereja ini sejak lama.
Jadi sekarang saya kembali kemari sebagai bagian dari keluarga gereja kita ini. Gereja Baptis Indonesia Pertama Palembang. Jadi saya merasakan ini pertemuan keluarga begitu ya, itu pertama. Kedua, SSDR ini 4 tahun yang lalu sudah kita bicarakan di sini. Pada saat kita bicarakan itu, gereja saya yang ada di Amerika, yang mentabiskan saya, yang membaptiskan dan memuridkan saya, mendoakan, karena ini gereja SSDR. Jadi SSDR itu kita doakan. Jadi saya berada di sini sebagai salah satu pendeta yang ditabiskan di gereja saya itu, dan ini adalah gereja SSDR yang kita doakan, karena sudah mendengar SSDR. Jadi saya merasa juga sebagai family, keluarga besar, keluarga besar dari gereja Baptis Pertama Palembang. Dan kemarin saya bicara dengan Pak Pendeta, saatnya nanti saya akan mengajak lead pastor kita untuk datang ke salah satu perintisan yang sedang didoakan. Dan bahkan sudah dijalankan, jadi nanti kita keliling-keliling. Nah oke, dengan itu saya katakan, kita harus betul-betul menghayati dan menghidupi apa yang disampaikan Tuhan melalui Alkitab, khususnya di dalam sekolah Minggu Amanat Agung, apa yang disampaikan oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus melalui amanat agungnya. Nah, kemarin malam itu di dalam renungan bersama dengan teman-teman youth kita dari gereja ini, yang dibicarakan adalah menjadi dewasa secara rohani. Di dalam bahasa sehari-harinya itu bertumbuh secara rohani. Saya diajarin di sekolah teologi, waktu saya masih belajar dulu di Kentucky, yang namanya bertumbuh secara rohani menurut Alkitab adalah bukannya orang itu semakin soleh, bukan. Bukan orang itu semakin rajin ke gereja, bukan itu yang dinamakan pertumbuhan rohani. Bukan orang itu terus menjadi semakin hormat pada orang tuanya, bukan itu. Itu termasuk, tapi bukan itu. Menurut firman Tuhan, yang namanya bertumbuh secara rohani, orang yang semakin dewasa secara rohani adalah yang semakin hari semakin menjadi seperti Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu pertumbuhan rohani, itulah yang dinamakan kedewasaan rohani. Mentor saya menyampaikan ke saya mengenai semakin hari semakin menjadi seperti Kristus itu, dan saya sampaikan ke teman-teman kita youth di sini, bagaimana kita mau menjadi seperti semakin hari seperti Kristus kalau kita tidak mengalami pengalaman-pengalaman yang dialami Kristus. Masuk akal enggak kita bilang, wah saya bertumbuh nih secara rohani ya, masuk ke sekolah minggu. Tapi apa yang dialami Kristus pada saat Kristus berada bersama-sama manusia, bersama-sama kita. Di masanya Kristus itu. Dengan pelayanan Kristus. Termasuk bekerja sama dengan Petrus, bekerja sama dengan Yohanes. Kita tidak mengalami pengalaman Kristus pada saat itu. Dan kita katakan, saya bertumbuh secara rohani. Saya semakin hari semakin seperti Kristus. Mana mungkin? Kita tidak mengalami bagaimana menginjili seperti Kristus menginjili. Kita katakan kita semakin hari seperti Kristus. Gak pernah menginjili seperti Kristus kok. Saya semakin hari semakin seperti Kristus. Tapi tidak mau menjadi pelayan seperti Kristus menjadi pelayan. Mana mungkin? Masuk akal gak? Kita bilang, oh saya semakin hari semakin dekat dengan apa yang dibilang oleh Rasul Paulus di dalam kitab-kitab surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Tapi saya tidak terlalu memperhatikan kehidupan Kristus pada saat Kristus berada di dunia. Itu yang saya berikan penekanan pada saat PKMB kemarin. Ada sesuatu yang harus diperbaiki. Bapak ibu saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Setiap perintah, setiap firman yang disampaikan oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus, kepada kita semua, itu bukan perintahnya yang dia mau ajukan di depan kita. Bukan pada saat Tuhan kita melalui firman Tuhan katakan, jangan membunuh. Bukan perintahnya itu. Menginjililah.
Jangan berbohong, bukan perintahnya itu. Nah perhatikan ini yang saya dapatkan dari mentor-mentor saya di sekolah teologi. Yang Tuhan mau adalah anak-anakku, pengikut-pengikutku, alamilah pengalaman-pengalaman yang aku alami pada saat aku berada di dunia bersama kamu semua. Jadi kalau aku tidak mencuri, firman Tuhan katakan tidak mencuri, bukan perintahnya tidak mencuri. Supaya kita bisa merasakan kehidupan Kristus yang tidak mencuri itu. Jadi kalau kita, Tuhan katakan, datanglah beribadah, melalui beribadah di gereja, melalui beribadah di sekolah minggu, melalui beribadah di kelompok kecil, bahkan di rumah-rumah. Bukan perintahnya itu yang diutamakan. Tapi Tuhan kita mau kita mengalami apa yang dialami oleh Yesus pada saat dia di dunia. Dia beribadah di dalam kelompok besar. Dia beribadah di dalam kelompok kecil. Dia beribadah di dalam rumah tangga. Itu Yesus. Kalau kita tidak melakukan itu, bagaimana kita bisa mengatakan saya semakin hari semakin seperti Yesus? Gak masuk akal kan? Sama sekali tidak masuk akal. Terus kita katakan lagi, oh saya masuk sekolah minggu bertumbuh dan menjadi dewasa secara rohani. Bagaimana bisa tidak mengalami pengalaman Yesus? Katakan dia dewasa secara rohani. Itu contohnya adalah ibadah. Tapi kita tahu di Alkitab banyak lagi yang Tuhan kita katakan mengenai bagaimana bertumbuh secara rohani. Bagaimana menjadi dewasa secara rohani. Bagaimana menjadi semakin hari semakin seperti Yesus. Itu dulu kita tangkap. Karena itu adalah basis daripada sekolah minggu amanat agung kita. Dengan begitu Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Pada saat kita merenungkan firman Tuhan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri di Matius 28 ayat 18 dan ayat 19 terutamanya di situ dan 20. Maka kita tahu Yesus sedang merangkul kita. Menunjukkan apa yang Yesus alami pada saat dia berada di dunia. Bukan perintah-perintah Bapak Ibu Saudara-saudari. Jangan salah, nanti kalau kita masuk ke sekolah minggu, mulai praktik sekolah minggu amanat agung, berpikirnya adalah Yesus kasih perintah dari atas. Bukan, Yesus gandeng kita di samping. Dia menunjukkan, ini loh anakku yang aku alami pada saat aku ada di dunia. Ini loh cara aku waktu itu mengajar. Ini loh cara aku waktu itu menjangkau. Seperti ini, rasakan hatiku. Rasakan pada saat aku mulai berbicara pada orang yang pertama kali aku berbicara kepada orang itu. Hatiku juga berdebar-debar, rasakan itu. Aku juga takut-takut sebagai manusia ya. Takut-takut kalau ditolak, takut-takut kalau dicemoohkan. Anak-anakku, aku rangkul kamu, mari kita sama-sama mengalaminya. Itu loh yang dimaksud oleh Tuhan Yesus kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, nanti kita masuk ke dalam sesuatu, saya bukan mengatakan ini dunia yang baru. Bahkan apa yang akan saya sampaikan nanti, apa yang akan kita hidupi nanti, mulai hari ini dan seterusnya, itu adalah dunianya Yesus. 2000 tahun yang lalu diulang-ulang dan diperbarui. Nah itulah yang sedang kita lakukan sekarang. Jadi kita sudah satu pemahaman nih sebelum saya masuk ke dalam apa yang Tuhan taruh di hati kita semua. Untuk Roh Kudus Tuhan, supaya kita dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Siap? Jadi untuk menjadi yang dibilang Tuhan Yesus nih, mengalami pengalaman Tuhan Yesus, yang bahasa dunianya adalah menjadi pengikut Tuhan Yesus, Lukas 9 ayat 57 sampai 62, itu banyak sekali berbicara mengenai itu. Saya akan mulai dari ayat emas, saya akan bacakan ayat emasnya. Lukas 9 ayat 57 sampai 59. Kalau Alkitab sudah ada, mari kita sama-sama membacanya. 3, 2, 1. Mari kita baca sama-sama. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus,
Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Mari kita berdiri sebentar. Mari kita bangkit berdiri menyambut firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Engkau berbicaralah melalui firman-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari silakan duduk. Jadi, untuk berjalan bersama-sama di dalam rangkulan Yesus. Yang tadi saya katakan, menjadi pengikut Yesus, bahasa gampangnya. Yang perlu kita perhatikan pertama adalah bahwa Yesuslah yang memanggil kita. Tuhanlah yang memanggil kita. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa berkata kepada dirinya sendiri atau kepada orang tuanya atau kepada mentornya, aku mau menjadi pengikut Yesus atas kesadaran otakku, atas kemauan hatiku. Tidak seperti itu. Gak ada seperti itu. Nah, kita lihat di ayat 57 ini. Saya garis bawahi dua frasa ayat 57 sampai ke 59. Pertama adalah berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus. Jadi ada orang di tengah jalan, dia melihat Yesus, dia berkata, si orang ini yang datang ke Yesus atas kemauan dia mengatakan sesuatu kepada Yesus. Yang dikatakan udah jelas di situ, dia mau menjadi pengikut Yesus. Dia mau dirangkul Yesus untuk merasakan pengalaman-pengalaman Yesus. Itu orang pertama. Ada di ayat 57. Ada satu orang lagi di nas yang adalah ayat emas kita. Yaitu ayat 59. Di situ firman Tuhan berkata, lalu ia, ini Yesus, berkata kepada seorang lain. Jadi ini bukan orang yang sama dengan yang ada di ayat 57. Orang lain ini, Yesus datang kepada orang lain ini dan Yesus berkata kepada orang lain ini, ikutlah aku. Perhatikan. Yang pertama, orang itu datang ke Yesus. Dia bilang atas kemauannya sendiri, aku mau ikut kamu. Yang kedua, yang di ayat 59, itu adalah Yesus yang datang ke orang itu. Berbeda kan? Ada dua orang yang berbeda. Mana yang Tuhan mau jadi pengikut dia? Yang pertama atau yang kedua? Jawabannya adalah yang kedua. Dia katakan dengan tegas, ikutlah aku. Dengan itu saya sampaikan, saya tahu ada beberapa kita di antara kita di sini, bahkan yang mendengarkan di rumah, yang belum menjadi pengikut Yesus. Tapi mendengarkan apa yang firman Tuhan katakan melalui saya. Apa itu artinya? Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari sudah dipanggil. Yesus kalau manggil itu bukan, John come here. Bukan seperti itu. Dia memanggil melalui Roh Kudus. Dia Roh Kudus bekerja dulu, baru nanti dia. Jadi orang-orang yang sekarang belum kenal dengan Tuhan Yesus, belum menjadi pengikut Tuhan Yesus, mendengarkan firman Tuhan ini, baik di gereja maupun di rumah, Roh Kudus sedang bekerja. Dengan begitu mari kita ikutin apa yang Tuhan katakan kepada orang yang Tuhan bilang ikutlah aku ini. Karena orang ini belum menjadi pengikut Yesus seperti yang Yesus maui. Masih dalam proses. Nah, yang selanjutnya di situ dibilang untuk kita menguatkan apa yang kita bicarakan ini mengenai Yesuslah yang memanggil. Yohanes 6 ayat 44 dan 65. Itu menguatkan apa yang ada di ayat yang barusan kita baca tadi. Di situ Tuhan Yesus sendiri berkata, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Ayat 65. Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Jelas sekali. Yesuslah yang memanggil. Nah, sekarang ini kalau kita ada di ruangan ini, kalau kita ada di sekolah minggu kita, di gereja kita ini, artinya kita sudah dipanggil secara langsung oleh
Yesus. Oleh Tuhan, bukan Bapak Pendeta yang memanggil. Bukan orang tua kita yang memanggil. Bukan guru sekolah minggu yang memanggil. Mereka dipakai Tuhan, tapi bukan mereka yang memanggil. Jangan kita berada di dalam altar keluarga kita karena kita disuruh dipanggil oleh ayah kita atau ibu kita. Yesus yang memanggil. Kita di sini, Yesus yang bawa kita kemari. Roh Kudus ada di dalam kita, bekerja di dalam kita. Mengetahui itu, respons kita gimana? Kita tahu Yesus mau merangkul kita. Kita tahu dia sendiri yang manggil kita. Rangkulannya kita tepiskah? Atau kita merangkul Yesus juga? Yang dimaui Tuhan adalah pada saat Tuhan memanggil manusia, si manusia itu menjawab dengan merangkul Yesus juga. Di situ kita aminin, bukan? Yang itu. Itu yang pertama, untuk mengalami pengalaman Yesus, yaitu menjadi pengikut Yesus. Yang kedua, menjadi pengikut Yesus itu bukan panggilan untuk hidup nyaman. Dirangkul Yesus itu bukan berarti kita akan menghadapi atau mengalami kehidupan yang nyaman, yang enak. Bukan seperti itu. Di ayat 58 dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berfirman, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Liang dan sarang itu adalah tempat di mana si burung dan serigala itu bisa berteduh. Dia nggak kena terik matahari karena ada di liangnya. Dia nggak kena air hujan yang dingin itu karena ada di sarangnya. Artinya serigala dan burung memiliki kehidupan yang nyaman karena liang dan sarangnya. Tapi Yesus dia katakan tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya dia nggak punya liang, dia nggak punya sarang. Dia tidak punya tempat untuk berteduh secara tetap. Tidak punya tempat untuk bernyaman diri. Tuhan katakan, panggilanku untuk kamu aku rangkul sebagai pengikutku adalah tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalamu. Tidak memiliki kenyamanan di dalam kehidupanmu. Itu dirangkul Yesus, itu seperti itu rasanya. Bahkan yang di Matius 16 ayat 24 dan Lukas 9 ayat 23 diterangkan lebih jauh oleh Tuhan Yesus. Setiap orang yang mau aku rangkul dan merangkul balik aku, yaitu setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari. Menyangkal diri Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Salah satu penafsirannya adalah untuk menghindari kenyamanan-kenyamanan hidup yang secara berlebihan. Termasuk kalau kita ada rezeki misalkan, penghasilan kita bagus. Yang Tuhan katakan di sini, kalau kamu mau merangkul aku dan aku merangkul kamu, jangan kamu terlena berada di dalam kenyamanan hidup karena kekayaan kamu atau karena posisi kamu. Karena menyangkal diri yang adalah hidup tidak nyaman itu, itulah bagian dari aku rangkul. Yang kedua adalah memikul salib setiap hari. Itu juga ekspresi ketidaknyamanan. Jadi, panggilan dirangkul oleh Yesus bukanlah panggilan hidup nyaman. Yang ketiga, panggilan untuk mengalami pengalaman Yesus sebagai pengikut Yesus adalah panggilan untuk menghidupi agenda-agenda Yesus. Di ayat yang ke-60 dan 62, pasal 9 ini, kita tahu yang dimaksud apa secara garis besar. Di situ dikatakan, tetapi engkau, dia berbicara ini kepada orang yang dia panggil itu. Pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Ayat 62, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Agenda Yesus adalah kerajaan Allah. Semuanya mengenai kerajaan Allah, mengenai gerejanya, mengenai sekolah minggunya, mengenai keluarga-keluarganya yang semua adalah bagian dari kerajaan. Itulah agendanya Tuhan Yesus. Kita dipanggil untuk dirangkul dan merangkul Yesus. Keluarga kita, gereja kita, kelompok-kelompok kecil kita
kehidupan kita semuanya harus berfokus pada agendanya Yesus, yaitu kerajaan Allah. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 di sini menjelaskan salah satu agenda itu. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan akhirnya sampai ke ujung bumi. Memberikan kesaksian akan siapa Yesus, salah satu agenda Yesus. Kita merangkul dan dirangkul Yesus di depan keluarga kita, di depan istri kita, di depan anak kita. Jadilah kesaksian bagi kemuliaan Tuhan. Jadilah kesaksian bagi Yesus. Jangan berbohong di depan keluarga kita sendiri. Itu bukan kesaksian untuk Yesus. Jangan kita punya agenda-agenda tersembunyi di depan anak buah kita sendiri di kantor. Itu bukan kesaksian bagi Yesus. Salah satu contoh adalah itu. Kita dipanggil untuk menghidupi agenda-agenda Yesus. Kesaksian Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus artinya hidup seperti Yesus hidup. Berkata-kata seperti Yesus berkata-kata. Jadi begitulah firman Tuhan hari ini. Mengenai menjadi pengikut Yesus, mengenai dirangkul dan merangkul, itu bahasa kami di SSDR. Yaitu kita dirangkul Yesus, kita melakukan gereja kita berdasarkan amanat agung tadi SSDR, dirangkul dan merangkul. Saya akan menutup dengan ini. Poin-poin yang banyak dibicarakan orang, tapi sebetulnya kita kebanyakan gak nangkep di baliknya. Sesuatu yang banyak dibicarakan orang dari yang dikatakan Tuhan Yesus adalah biarlah orang mati menguburkan orang mati. Pak Pendeta, orang mati menguburkan orang mati, apa ini maksudnya? Di dalam nas itu diberitahu kepada kita semua, kalau kita membacanya sambil membicarakannya di antara anak dan istri kita atau teman-teman kita di kelompok kecil. Ini ada seorang anak, dia mau menguburkan orang tuanya kan, dan Tuhan Yesus bilang biarlah orang mati menguburkan orang mati. Apa itu artinya? Tuhan Yesus mengatakan saya tidak boleh melakukan tugas saya sebagai orang anak yang berbakti kepada orang tua saya sehingga saya mau menguburkan orang tua saja. Yesus bilang jangan, biar orang mati menguburkan orang mati. Poinnya bukan di situ Bapak Ibu Saudara-saudari. Adik-adik yang sangat dikasih Tuhan Yesus. Poinnya adalah kita tahu sebagai anak yang bertanggung jawab, kita harus melakukan hal-hal yang dimaui oleh orang tua kita untuk kita lakukan. Sehingga kita bisa dilihat sebagai anak yang bertanggung jawab dan anak yang baik. Kalau kita tidak melakukan, keluarga kita akan mencemoohkan kita. Kalau kita tidak melakukan, orang-orang di sekitar kita, di sekitar rumah kita, di lingkungan kita yang tahu siapa kita, siapa orang tua kita, kita tidak berbakti pada orang tua, akan mencemoohkan kita. Bayangkan betapa tidak nyamannya dicemoohkan orang. Tapi Tuhan Yesus katakan, ambil semua cemoohan itu. Ambil semua yang dibilang orang-orang itu. Korbankan perasaan kamu, korbankan keberadaan kamu demi aku. Demi agendaku. Demi gereja, rumah tangga, kelompok kecil yang milikku. Poinnya adalah panggilan mengikut Yesus adalah panggilan untuk berkorban. Itu poin kecil pertama. Poin kecil kedua adalah panggilan untuk mengikut Yesus seperti yang dibilang di ayat 62. Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Membajak di zamannya Tuhan Yesus dulu itu penghasilan utama dari orang-orang yang hidup di zaman itu adalah bercocok tanam. Kita tahu, kita melihat di tempat kita sendiri banyak bercocok tanam ini banyak sekali. Untuk bercocok tanam itu tanah harus diolah Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasih Tuhan Yesus. Kadang-kadang
mengolah tanah itu kita perlu bantuan bukan hanya dengan cangkul tapi pakai sapi, pakai kerbau segala macam. Artinya mengolah tanah, membajak itu adalah pekerjaan yang sulit dan pekerjaan yang keras. Sulit dan keras. Itu yang sedang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Memeluk aku dan dipeluk oleh aku, itu artinya kita bekerja keras bersama-sama dengan Roh Kudus Yesus. Bukan hanya sekedar bekerja keras di situ, tapi yang Tuhan katakan kita lihat dari konteks Alkitab adalah di dalam bekerja keras itu berikanlah yang terbaik. Di dalam bekerja keras itu lakukanlah kapan saja dan di mana saja. Itulah yang dimaksud oleh firman Tuhan di Roma 12 ayat 1. Di situ dikatakan, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Itu adalah manifestasi penjabaran dari apa yang Tuhan Yesus katakan di ayat 62 itu salah satu penafsirannya. Dan poin yang penting lagi adalah masih dari ayat 62, Yesus katakan jangan menoleh ke belakang. Apa yang dimaksud jangan menoleh ke belakang? Di dalam konteks ini adalah konteks keluarga. Dia menoleh ke belakang artinya dia memperhatikan keluarganya. Poin di dalam menoleh ke belakang ini bukan keluarganya, bukan apapun juga yang sedang terjadi di dalam kehidupan si orang itu. Poinnya adalah kamu konsentrasinya itu ke depan. Yang dimaksud ke depan itu perhatian kamu harus berkonsentrasi yang ada di hadapan kamu, bersama kamu, yang merangkul kamu, yang sedang kamu rangkul. Si Yesus itu perhatian kamu harus berkonsentrasi pada Yesus. Panggilan menjadi pengikut Yesus, panggilan untuk dirangkul dan merangkul Yesus adalah berkonsentrasi pada si perangkul itu. Yang sedang kita rangkul itu yaitu Yesus. Tidak menoleh ke belakang termasuk tidak memikirkan kepentingan diri kita sendiri. Yang menyebabkan perhatian kita tidak lagi tertuju pada Kristus. Termasuk tidak memikirkan kepentingan kelompok kita sendiri, geng kita sendiri, sehingga perhatian kita tidak terkonsentrasi lagi pada Kristus. Itulah panggilan untuk mengikut Yesus, dirangkul Yesus, dan merangkul Yesus. Yang kita praktekkan di dalam bersekolah minggu Amanat Agung di gereja kami. Dan kami semua, maksud saya kami semua adalah teman-teman dan juga pemimpin-pemimpin gereja saya di Amerika mendoakan supaya kita semua masuk ke dalam bagaimana menghidupi kehidupan yang dirangkul Kristus dan merangkul Kristus itu. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudari mengenai apa yang akan kita hidupi nanti sebagai bagian dari gereja Tuhan yang menghidupi Sunday School dan lain. Wah, Pak Pendeta ini berat nih kayaknya. Kan di kitab Alkitab itu kan tebelnya bukan main. Banyak sekali Tuhan berfirman. Tuhan berbicara begitu banyak. Bagaimana saya bisa melakukan itu? Boro-boro melakukan apa yang ada di Alkitab secara keseluruhan. Baru yang namanya penginjilan aja atau yang namanya pengajaran dan pemuritan aja. Saya nggak berbakat di situ. Saya merasa saya nggak punya karunia rohani di bidang itu. Ya kan? Seperti itu. Dan itu banyak terjadi di tempat kami ber-SSDR juga. Banyak sekali terjadi hal semacam itu. Nah, kita kembali lagi. Apa yang dikatakan di awal tadi. Dirangkul itu artinya bukan berjalan sendirian loh. Dirangkul itu artinya yang merangkul itu di samping kita loh. Dia yang menciptakan Amanat Agung ini. Dia yang mengajak kita semua untuk dirangkul. Dia ada di samping kita. Jadi kita nggak sendirian. Dan kami katakan, mentor-mentor SSDR kami di gereja kami katakan, hai anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Kan kamu dirangkul. Dan kamu merangkul.
Ini loh salah satu bentuk dirangkul itu. Aku katakan melalui firmanku, akulah kepala, si Yesus kepalanya, Tuhan kita. Dan kita semua adalah jemaatnya. Itu kan yang dibilang tubuh Yesus. Kita semua adalah tubuh Yesus. Kita semua, kata kuncinya kita semua. Bukan Alex dirangkul oleh Yesus. Tubuh Yesus bukan hanya Alex, bukan hanya tangan Yesus, bukan hanya kaki Yesus. Semuanya itu. Artinya pada saat Yesus merangkul, tidak pernah orang yang dirangkul itu mengalami kehidupannya sebagai pengikut Yesus sendirian. Bukan begitu konsep Alkitab. Konsep Alkitab yang namanya tubuh Yesus adalah bersama-sama dirangkul. Rohnya kan satu, ya kan? Roh Yesus. Jadi di dalam ber-SSDR jangan sampai kita terhambat oleh apa yang kita takutkan yang ada di dalam pemikiran kita. Melakukannya sendirian. Dan gak ada yang ngebantu di dalam melakukannya. Bukan begitu. Itulah sebabnya menjadi sistem Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasih Tuhan Yesus. Sekarang kayaknya abstrak deh Pak Pendeta. Pak Pendeta ngomong dari belakang mimbar, kami semua duduk di kursi. Abstrakkah bagi kita dirangkul Yesus? Siapa di antara kita di sini yang tidak merasa dirangkul Yesus? Kalau ada, mari rame-rame datang ke unit-unit SSDR, Sekolah Minggu Amanat Agung kita. Supaya kita lebih merasakan lagi. Kita di sini duduk, di sebelah kita ada tubuh Yesus yang lain. Kalau kita kaki, tangannya ada di sebelah kita. Di gereja ini loh, lagi duduk di samping kita. Dan itu Tuhan berkatkan ke kita yang adalah pengejawantahan daripada dirangkul oleh Yesus. Saya mau menutup dengan ini. Ikutlah aku adalah panggilan untuk dirangkul dan merangkul. Dalam kenyataannya, di dalam kita hidup bergereja, rangkulan itu tidak seperti seseorang merangkul satu orang. Tapi seluruh gereja dirangkul melalui hati dan tangan Yesus. Kalau kita sungguh-sungguh mau merasakan pengalaman Yesus, mau merasakan detakan jantung Yesus pada saat dia mulai menginjili seseorang yang belum dia temui sebagai manusia. Kalau kita betul-betul mau mengalami juga cemoohan yang diterima oleh Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus mulai memuridkan, dia datangin satu orang yang didatangi itu menghindari, gak ada waktu katanya. Dia sibuk karena pelajaran sekolahnya. Dikejarlah oleh Tuhan Yesus melalui pendeta, melalui pemimpin rohani. Dan kadang-kadang orang itu menghindari sampai ke titik, ini Pak Pendeta ini atau pemimpin sekolah minggu ini ngejar-ngejar terus, kagak tahu malu ini orang. Saya lagi sibuk ini. Itu cemoohan kan? Tuhan Yesus juga dibegitukan kan? Kalau kita mau merasakan itu juga, masuklah dan hidupilah bergereja secara amanat agung ini. Disitulah hati Tuhan, disitulah semua perasaan Yesus ada di situ. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari, kita yang selama ini sudah diberi berkat oleh Tuhan untuk mengalami detakan jantung Yesus. Untuk mengalami suka dan duka daripada Tuhan Yesus pada saat dia ada di dunia. Kita diingatkan kembali, dikuatkan lagi melalui sekolah minggu amanat agung. Yang bersama-sama diberkatkan oleh Tuhan kita kepada tubuhnya, termasuk Gereja Baptis Indonesia Pertama Palembang. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita, Gereja Baptis Pertama Palembang, kita kasih tepuk tangan dulu. Dengan begitu, saya bukan mengatakan kita siap untuk ber-SSDR, bukan itu yang saya katakan. Dengan begitu, saya tahu bahwa komitmen Tuhan kita Yesus Kristus melalui Roh Kudusnya untuk merangkul kita masing-masing. Yang kita sudah dirangkul,
Dan Tuhan Yesus mau merangkul lebih kuat lagi. Hari ini diperbaharui. Hari ini direvitalize. Demi kemuliaan Tuhan. Demi kerajaan Tuhan. Salah satunya adalah melalui SSDR. Kita siap? Amin. Oke, mari kita bangkit berdiri. Bapa di surga, sungguh pengalaman yang luar biasa Bapa dirangkul oleh Tuhan kami, Tuhan Yesus. Dan lebih lagi sungguh pengalaman yang luar biasa. Kami manusia-manusia berdosa ini boleh merangkul Tuhan Yesus. Merasakan hatinya, debar jantungnya. Merasakan bagaimana dia dicemooh. Merasakan bagaimana untuk supaya kita memperoleh hubungan kita dengan Tuhan menjadi sempurna lagi. Harus dicaci maki, dipukul, bahkan disalibkan. Bahkan Engkau mengingatkan kepada kami kembali bahwa memikul salib demi Yesus adalah pengalaman yang Engkau inginkan untuk kami rasakan. Puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu Bapa di surga. Oh Bapa, kalau Engkau berkatkan kepada gereja kami, untuk kami boleh kembali merevitalize, merefresh, memperbaharui berkat-berkat yang sudah Engkau berkatkan dengan luar biasa di gerejamu ini. Gereja Baptis Indonesia pertama, Palembang. Biarlah kami menerima dengan hati yang terbuka, dengan berserah diri. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya sebelumnya mau tanya dulu, apakah kalau maju ke depan itu menyalahi prosedur? Enggak ya, enggak menyalahi. Soalnya di gereja kami di TLCC enggak boleh, tapi kalau memang ini mari kita lakukan. Mari datanglah kepada Tuhan kita. Datanglah. Tuhan kita sudah merangkul kita masing-masing di sini. Dan kita merangkulnya hari ini dengan diperbaharuinya komitmen kita. Tuhan Yesus katakan, rangkulanku yang sudah erat itu aku akan semakin pererat lagi. Mari kita terima rangkulan itu. Sudah erat rangkulan itu. Dia sendiri yang melakukannya. Tuhan kita sendiri yang melakukannya. Mari izinkan dia untuk lebih mempererat lagi rangkulan. Oh Tuhan, kami tahu kok Tuhan, bahwa Engkau melihat bahwa kami seringkali tidak mematuhi perintah-perintah-Mu. Engkau tahu. Tapi Engkau tidak pernah melepaskan rangkulan-Mu itu. Padahal kami tidak mematuhi perintah-Mu. Engkau juga tahu kalau kami melanggar larangan-larangan-Mu. Engkau tahu. Engkau melihat hati kami. Kami langgar juga. Tapi Engkau tidak pernah melepaskan rangkulan-Mu itu. Dan saat ini Engkau memanggil kami untuk lebih mempererat lagi rangkulan itu. Mari di antara kita yang ingin merasakan kelebih eratan rangkulan Yesus itu. Kalau comfortable, kalau merasa nyaman untuk maju ke depan, saya undang untuk maju ke depan. Kita mau merasakan rangkulan yang lebih erat lagi. Mari saya undang untuk Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari kita maju
Sambut rangkulan Tuhan kita. Rasakanlah degupan jantung Yesus. Alamilah keringatnya. Sambil dia merangkul kita masing-masing. Mari kita lebih dekat lagi. Mari kita rasakan pelukan yang lebih erat lagi dari Tuhan kita. Kalau kita juga mengalami perasaan di mana kita tahu orang-orang yang dekat dengan kita masih belum merasakan rangkulan Tuhan itu, mari datang kita doakan orang-orang itu. Kita doakan anak kita sendiri, istri kita, adik kita, kakak kita. Kita doakan bersama-sama supaya mereka juga bisa merasakan rangkulan dari Tuhan, pelukan dari Yesus. Mari kita doakan. Kalau ada yang saudara kita perlu didoakan secara khusus, mari datang ke depan untuk kita doakan. Tuhan, bahkan anak-anakku sendiri masih belum merasakan rangkulan suci-Mu itu. Aku mau mendoakan mereka, Tuhan. Mari maju ke depan, kita doakan bersama-sama. Dan kalau ada di antara kita yang hari ini datang kemari karena diajak oleh teman atau oleh saudara dan belum kenal dengan Tuhan Yesus. Tadi firman Tuhan mengatakan, Dia, Yesus sendiri melalui Roh Kudus-Mu membawa kemari. Bapa di surga, kami bersyukur bersama-sama dengan tubuh-Mu, jemaat-Mu di Gereja Baptis Indonesia Pertama Palembang ini. Engkau mengizinkan kami semua untuk mendoakan Yosua Pratama. Orang yang Engkau panggil Bapa dengan kekuatan Roh Kudus-Mu untuk mencari tahu lebih jauh akan siapa putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, biarlah dengan kekuatan Roh Kudus-Mu Engkau gabungkan roh dari jemaat-jemaat-Mu ini untuk memuliakan nama-Mu atas panggilan suci-Mu yang Engkau berikan kepada anak-Mu Yosua ini. Mari kita doakan bersama-sama untuk kemuliaan Tuhan. Sekarang mari kita doakan tubuh Yesus, jemaat-jemaat Yesus yang ada di samping kiri kita, di samping kanan kita, di depan kita, di belakang kita, di ruang ibadah ini. Mari kita doakan mereka. Doa yang disampaikan oleh jemaatnya.
pengaruhnya luar biasa. Kekuatannya adalah kekuatan ilahi Bapa, dan kami bersyukur atas itu. Dan jemaat, mari kita juga doakan orang-orang yang dekat di hati kita, di rumah kita sendiri, tetangga kita, bahkan itu adik-adik kita sendiri, mungkin paman kita, keponakan kita. Kita doakan saat ini juga. Kita doakan agar Roh Kudus menjamah mereka, datang ke dalam kehidupan mereka, dan hati mereka boleh dibuka. Kita doakan mereka. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau boleh kembali merevitalize, Engkau kembali merefresh, Engkau kembali mengingatkan kepada kami, Engkau merangkul kami, Engkau memeluk kami Bapa di surga. Dan hari ini semakin eratlah rangkulan dan pelukan itu yang Engkau tunjukkan kepada kami Bapa di surga. Oh Bapa, biarlah kami menyambutnya dengan memeluk yang lebih erat lagi. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami sanggup melakukan itu. Urapi gereja kami, berkati gereja kami, sambil kami memasuki SSDR, Sekolah Minggu Amanat Agung ini untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu. Terima kasih untuk gereja-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Semua anak-anak Tuhan yang percaya, baik yang melihat saya di YouTube maupun berada di tempat ini, katakan haleluya. 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 Amin. Praise the Lord Almighty. Jemaat dimohon duduk kembali. Saat ini kita akan masuk di dalam acara peresmian Sekolah Minggu Amanat Agung. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Immanuel Ragiono. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sudah berdoa lama untuk membuka dan memulai Sekolah Minggu Amanat Agung kita. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan membacakan urutannya, dan nanti saat ada pemanggilan ketua-ketua kelompok, Bapak Ibu Saudara dipersilahkan nanti untuk maju ke depan dan akan didoakan. Setelah didoakan nanti akan diresmikan secara langsung. Ya. Pelantikan ketua dan tim pelayanan 5P Sekolah Minggu Amanat Agung disingkat SMAA Gereja Baptis Indonesia Palembang 3 April 2022. Saudara-saudara semua yang percaya telah dipanggil oleh Allah untuk hidup bersaksi dan melayani bagi kemuliaan Allah sesuai amanat agung Tuhan Yesus Kristus dalam Matius 28, 19, 20. Dimulai dari ayat 26b sampai dengan 28. Barang siapa ingin menjadi besar di Matius 20 ayat 26b sampai 28 bunyinya, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Efesus 4 ayat 1-7 berbunyi, sebab itu aku menasihatkan kamu, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpandangan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu.
dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Yang terakhir akan saya bacakan dari Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sekarang saya akan memanggil Bapak Ibu Saudara, ketua-ketua kelompok, ya, ini bukan termasuk timnya, tapi ketua-ketua kelompok saja supaya tidak terlalu banyak yang. Ya, silahkan nanti boleh bangkit berdiri dan maju ke depan, berbaris, kemudian nanti akan didoakan. Ya. Yang pertama, ya, Tunas Muda Putra, Saudara Stephen Pramana Putra. Tunas Muda Putri Sylvia Joanna Kalim. Remaja Putra Freddy Aranda Kunaidi. Remaja Putri Heni Panorama. Pemuda Hadirat Telau Banua. Pemudi Saudari Esther Eka Pertiwi. Putra Awal 1 Pendeta Muda Artinus Telau Banuma. Pria Awal 2 Bapak Gabriel Bayu Triwaskita. Wanita Awal 1 Lydia Puji dan Ibu Siska Yuliana Ningsih. Wanita Awal 2 Resti Indah Ningrum. Pemuda pria 1 Arosoki Telau Banua. Pemuda pria 2 J. Petrus Sinaga. Pemuda wanita 1 Teresia Diah Ekowati. Pemuda wanita 2 Ruth Yuna. Senior pria Kori Budi Santoso. Wanita senior 1 Luana Darmatana Priska. Wanita senior 2 Maria Lestari dan Ibu Fiorentina Tutut Sri S. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka ini adalah ketua kelompok sekolah minggu. Oh ya, silakan bangkit berdiri. Ya, maju mungkin mundur lagi di tangga bisa. Silakan di tangga. Ya. Ya. Oke. Supaya lebih masuk di itu. Silakan. Geser, ya. Oke, silakan mengikuti arahan ya supaya bisa masuk ke layar. Bapak Ibu Saudara yang telah terpanggil dan maju ke depan, mari kita ucapkan janji ini bersama-sama dan saya akan memandu janji pelayanan kelompok sekolah minggu Amanat Agung Gereja Baptis Indonesia Palembang. Bisa mengikuti saya atau langsung mengikut membaca ya, janji tim pelayanan sekolah minggu Amanat Agung, silakan untuk dibagi. Halaman kedua atau lembaran yang belakang.
halaman kedua, lembaran belakang, ya. Ada judul Janji Tim Pelayanan Sekolah Minggu Amanat Agung atau SMAA. Ya. Saya akan mulai, nanti bisa ditirukan oleh semua tim. Janji Tim Pelayanan Sekolah Minggu Amanat Agung. 1 Yohanes 2 ayat 6, firman Allah yang hidup. Barang siapa mengatakan bahwa ia orang Kristen, ia harus hidup seperti Kristus. Kami bersyukur karena anugerah-Nya, Tuhan berkenan memanggil kami untuk melayani Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Untuk itu, dengan pimpinan Roh Kudus, di hadapan Tuhan dan sidang jemaat, kami berjanji. 1. Bersedia menjalankan tugas panggilan pelayanan berdasarkan firman Tuhan dengan setia, takut akan Tuhan, dan penuh tanggung jawab. 2. Bersedia bekerja sama dengan gembala sidang dan anggota tim kelompok masing-masing. 3. Semangat menjalankan 5P yang terkandung dalam amanat agung Tuhan Yesus. 4. Bersedia mengembangkan karakter Kristus dan memiliki hati seorang hamba. 5. Bersedia menjadi teladan bagi anggota kelompok dan lingkungan masyarakat dalam tutur kata dan perbuatan. Demikian janji ini kami sampaikan di hadapan Tuhan dan sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Palembang, dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Kita akan berdoa. Ya. Baik. Bapak Ibu sekalian, saya mohon untuk bangkit berdiri dan saya akan mendoakan, dan Bapak Ibu bisa berdoa secara pribadi dari situ. Ketua-ketua kelompok kecil atau kelompok sekolah minggu amanat agung yang akan diresmikan hari ini, kita doakan kiranya Tuhan Yesus yang akan meneguhkannya dan memberkatinya. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau telah memeluk kami dengan pelukan kasih sayang surgawi untuk kami masuk dalam master plan Allah yang telah Tuhan rancang dalam kekekalan. Sungguh Tuhan, ketua-ketua kelompok sekolah minggu amanat agung Gereja Baptis Indonesia Palembang bersama-sama dengan kami sidang jemaat datang kepadamu. Kami mengucap syukur karena Roh Kudus telah memanggil, dan kami mohon dengan kemurahan hati Bapa, kiranya Engkau akan meneguhkan panggilan pelayanan ini, dan Roh Kudus akan menyertai setiap saat dan setiap waktu, sehingga kami boleh melayani Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami boleh mengikuti tuntunan Roh Kudus setiap waktu untuk kami boleh menjalankan panggilan pelayanan kami, agar kami boleh mengembangkan kelompok-kelompok kecil kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami boleh, ya Tuhan Yesus, untuk menjadi pelayan-Mu di dalam menjangkau, di dalam memberitakan Injil, di dalam mengajar, di dalam memuridkan, dan di dalam melayani bersama-sama di dalam kelompok kecil sekolah minggu amanat agung demi hormat kemuliaan nama Yesus. Dan biarlah Tuhan kami boleh beranak cucu, kami boleh terus mengadakan pemekaran, penjangkauan, penginjilan, pemuritan, pengajaran, dan pelayanan terus setiap waktu. Bapa kami di dalam surga,
Biarlah Roh Kudus yang meneguhkan dan menguatkan panggilan ini dan terus akan memberikan kami semangat yang berapi-api dalam setiap waktu yang kami hidupi. Terima kasih Bapa. Biarlah anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kami Yesus Kristus, pemeliharaan, penyertaan, damai sejahtera dari Roh Kudus Kau tinggalkan, dan Roh Kudus yang sama membakar semangat kami dalam pelayanan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan menyerahkan ketua-ketua kelompok beserta tim di dalamnya saat ini. Haleluya. Kita yang mendukung di dalam doa kita aminkan bersama-sama. Amin. Tuhan memberkati. Jemaat silakan duduk dan saudara-saudara masih tetap berdiri. Ya, kita akan mengikuti prosesi selanjutnya. Ibu Eko dipersilahkan untuk memandu atau dari tim. Kita mempersilahkan untuk ketua-ketua kembali ke tempat duduk dan jemaat mari kita sambut dengan tepuk tangan mereka. Selamat melayani dan Tuhan memberkati, kita akan bekerja sama luar biasa. Si Tuhan. Rangkaian ibadah kita telah selesai dan kita akan masuk di dalam doa syafaat dan doa berkat pada kesempatan pagi hari ini. Saya mengajak untuk seluruh sidang jemaat bangkit berdiri kembali. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terpujilah namamu ya Bapa. Kami mengucap syukur kalau Tuhan telah memberkati ibadah kami sampai selesai. Berikut pengukuhan dan peresmian Sekolah Minggu Amanat Agung Gereja Baptis Indonesia Palembang saat ini. Kami mohon kiranya berkat-Mu turun atas gereja ini, agar kami mulai minggu ini sudah mulai memasuki
Sekolah Minggu Amanat Agung dengan sistem yang telah Tuhan tetapkan. Agar kami boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Kami juga berdoa Bapa pada kesempatan kali ini untuk rangkaian acara setelah ibadah ini akan diadakan pembekalan ataupun seminar melalui Pastor Alek bagi ketua-ketua kelompok tersebut dan tim di dalamnya yang telah dicatat dan dihubungi. Biarlah kami boleh menjadi anak Tuhan yang setia untuk boleh dibekali lebih lagi sehingga kami boleh melayani sesuai dengan rancangan Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu secara khusus yang hadir dalam ruangan ini. Kami mohon kiranya Tuhan terus memberkati mereka sekalian di dalam setiap aspek kehidupan dan pergumulan mereka masing-masing, terutama yang berulang tahun dalam pekan ini dan pekan depan. Biarlah Tuhan akan memberkati mereka. Kami tahu bahwa perjalanan hidup mereka mungkin penuh dengan suka maupun duka, tetapi kami percaya ketika Tuhan menuntun, kami tahu bahwa tuntunan itu sampai kepada tujuan. Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan, yang lemah kuatkan, yang bimbang Tuhan teguhkan kembali imannya, agar kami boleh kembali di dalam kerancangan Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk bangsa negara kami yang saat ini terus bekerja untuk COVID-19. Biarlah penanganan ini terus senantiasa dikerjakan dan masyarakat boleh mentaati peraturan-peraturan yang ada sehingga kami boleh menekan bahkan menghilangkan COVID-19 sesegera mungkin. Berkatilah rakyat Indonesia yang belum vaksin dan berkatilah seluruh aktivitas masyarakat agar mereka tetap menjaga protokol kesehatan dengan benar. Bapak, kami juga doakan pemerintah untuk memulihkan ekonomi yang ada, memberikan dampak positif bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya akhir-akhir ini harga semakin naik. Tuhan, Engkau juga akan memberkati dan memberikan hikmat bagaimana ketetapan, keputusan, bahkan kebijakan pemerintah agar membantu masyarakat yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh aspek kehidupan kami. Dan ketika sidang jemaat yang lain yang tidak mengikuti seminar, biarlah Tuhan juga akan memberkati mereka sekalian. Jemaat-jemaat yang ada di rumah yang mengikuti secara live streaming, biarlah mereka juga dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah pikiran, perasaan dan hatimu, kembalilah kepada aktivitasmu masing-masing, biarlah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus, pemeliharaan, penyertaan, penghiburan, kekuatan, dan damai sejahtera Roh Kudus tinggal tetap dalam setiap kehidupan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, kita yang diberkati katakan amin. Cinta
saat teduh dan diberikan kesempatan untuk kita memberikan persembahan dan persepuluhan demi pekerjaan Tuhan melalui gereja kita setelah ini. Tuhan Yesus memberkati.